Iya, shalom saudara, selamat malam. Saya mengucapkan ya selamat berjumpa kembali di acara Misbah Doa. Dan saya percaya kita semua tetap ada dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Mari biar kita mau tetap setia mencari Tuhan di hari-hari ini. Semakin banyak kabar-kabar, semakin banyak hal yang terjadi yang bahkan kita tidak tahu dan kita tidak menyangka ya. Tetapi firman Tuhan berkata ketika semuanya digoncang, orang yang tetap berharap dan percaya pada Tuhan akan tetap hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Karena itu saya mau menyapa buat semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Shalom. Yang ada di seluruh dunia, di seluruh benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Selamat malam. Biarlah kita dengan penuh sukacita mau datang menghampiri tahta kekudusan Tuhan. Mari kita bawa pujian penyembahan kita. Terima kasih Bapa buat hari ini, kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan terus berikan buat kami. Ajar kami untuk terus mempersembahkan hidup yang terbaik kepada Tuhan, mempersembahkan roh, jiwa, dan tubuh kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih buat pengampunanmu Tuhan. Setiap hari kami boleh merasakan kasih pengampunanmu atas hidup kami, karena kami sendiri tidak tahu apa jadinya kalau kami tidak menerima pengampunan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari lebih lagi saudara, angkat hatimu, katakan betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih, terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Lebih lagi katakan pada Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih. Oh, kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kami berterima kasih Tuhan atas pengampunan, atas rahmat-Mu. Engkau mengampuni
mengasihi kami Bapa. Kau Tuhan yang datang ke dalam dunia, yang menyatakan betapa besar kasih pengampunan-Mu atas kami manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih boleh menginjakkan kaki di bulan ini Tuhan, itu artinya pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Kami bersyukur buat segala hal yang baik bagi kami Tuhan. Oh, betapa besar kasih pengampunan-Mu atas hidup kami Tuhan. Amin. Tidak Kau pandang hina hati yang hancur dalam pertobatan. Kami datang kepadamu Tuhan, sucikan, kuduskan hidup kami untuk layak memuji-Mu. Ku berterima kasih kepadamu ya pulihkanku. Kami bersyukur Tuhan, karena pengampunan-Mu kami boleh dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Mu. Bahkan bukan hanya itu, Engkau berjanji menyertai kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami seperti bangsa Israel yang Kau sertai di padang gurun. Dengan tiang awan dan tiang api Tuhan, Engkau menyertai mereka. Demikian kami anak-anak-Mu yang terus berharap dan setia kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat segala kasih setia Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan, bukan hanya kasih pengampunan, namun penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami tidak perlu takut lagi Tuhan. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Mari lebih lagi dengan iman katakan di hadapan Tuhan. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Mari lebih lagi dengan iman apapun keadaanmu. Imani pujian ini saudara. Seperti tiang awan yang
menyertai kami Tuhan dengan segala kebaikan-Mu. Sebab itu kami bersyukur, Kau Tuhan yang baik. Terima kasih buat anugerah-Mu, kami percaya tak pernah Kau tinggalkan kami. Tangan-Mu yang selalu menyertai kami Tuhan. Oh, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu terang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaik. Lebih lagi saudara, engkau yang membutuhkan Tuhan, mari imani pujian ini. Katakan pada Tuhan, kami percaya. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Amin Tuhan, amin, kami percaya. Hati kami selalu aman di dalam Engkau Tuhan. Tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kami mau terus belajar percaya kepada Tuhan. Kami mau percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan. Ketika kami bersepakat dengan Tuhan, Tuhan melakukan segala perkara di hidup kami. Kami tidak ragu Tuhan, kami tidak takut Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari setiap persoalan dan masalah di hidup kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan segala perkara. Haleluya. Mari kita katakan, segala perkara dapat kami tanggung. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan dalam hidup kita saudara. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat di hidup kita. Amin. Yes Lord Jesus. Amin. Tetap percaya Tuhan lebih lagi angkat imanmu, katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong
Tuhan, lebih lagi katakan dengan iman, segala perkara dapat ku tanggung. Yes Lord, di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, lebih lagi saudara angkat imanmu, katakan segala perkara dapat ku tanggung. Yes, amin. Di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan, sekali lagi katakan dengan iman, segala kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan. Amin, amin. Sebab tidak ada yang lebih besar daripada Engkau. Persoalan masalah kami tidak melampaui kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau penolong dan sahabat yang berjalan bersama kami Tuhan. Amin. Sekali lagi dengan iman, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Engkau setia Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Kau Tuhan yang sanggup, Kau Tuhan yang mampu. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami, bukan hanya di dunia ini, bahkan sampai pada hidup dalam kekekalan. Ketika satu saat kami tinggalkan dunia ini, ajar kami terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Bahkan sekalipun ketika kami belum melihat jawaban doa kami mau tetap percaya Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Di dalam Engkau tidak ada yang sia-sia. Terima kasih buat malam hari ini Bapa. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Biar Engkau mengurapi setiap kami. Kami buang segala kepahitan, segala dosa apapun di hati yang tidak berkenan. Kami mau tanah hati kami jadi tanah yang subur. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman Tuhan katakan bersama. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang pasti akan memberkati iman kita. Shalom Ibu Debbie, saya mau menyaksikan betapa Tuhan itu sungguh baik bagi keluarga kami. Saya seorang single parent Bu, dengan 2 orang anak yang sudah beranjak dewasa. Perpisahan saya dengan suami dikarenakan suami saya bertemu dengan mantannya yang katanya juga sudah punya anak dari suami saya ketika mereka masih SMA. Suami saya akhirnya meninggalkan kami 10 tahun yang lalu ketika anak saya baru berumur 15 tahun dan 10 tahun. Beberapa tahun kemudian dia menggugat cerai saya. Tetapi beberapa tahun ini hubungan saya dengan suami saya sudah mulai membaik. Saya juga sudah belajar melepaskan pengampunan. Beberapa bulan ini mantan suami saya ini bilang kalau dia sudah pisah dari perempuan itu. Dan perempuan itu
sudah tinggal sendiri dan perempuan itu sudah punya pendamping, dan mantan saya ini sekarang tinggal sendiri. Dan sekitar bulan yang lalu anak saya yang kecil bilang ke saya kalau papinya itu lagi sakit dan sangat kurus banget. Akhirnya saya video call dengan mantan suami saya. Terus terang saya kaget karena dia sangat kurus sekali, Bu. Dan menurut dia berat badannya turun 10 kg dalam 1 bulan terakhir. Karena menurut ceritanya dia tidak bisa buang air. Menurut dia juga beberapa hari yang lalu dia memakan ayam goreng dan sejak saat itu perutnya sakit dan dia tidak bisa BAB. Saya menyuruh dia untuk dibawa ke dokter. Saya bahkan cariin dia dokter dan saya bilang ke anak lelaki saya untuk membawa papanya ke dokter. Anak lelaki saya bilang kalau dia mau membawa papinya untuk menginap di rumah. Saya bilang silahkan, boleh saja. Namun tanggal 9 yang lalu mantan suami saya ini dibawa ke dokter dan pulang ke rumah saya tanggal 12 Agustus. Dia muntah-muntah dan makanan yang beberapa hari yang lalu itu semua keluar, Bu. Malamnya dia mulai sesak napas dan dibawa ke IGD. Dan dokter berkata hasilnya sangat tidak baik dan harus masuk ICU. Saya menelpon ke banyak orang untuk mendapatkan ICU, mencoba mencari ruang ICU, tetapi saya tidak memperolehnya dan saya seperti ditegur oleh Tuhan karena saya mengandalkan manusia. Akhirnya saya berdoa memohon ampun pada Tuhan. Dan tidak lama kemudian akhirnya kami mendapatkan ruangan ICU buat mantan suami saya untuk dia pindah ke rumah sakit. Mantan suami saya akhirnya tidak sadar sampai di rumah sakit, baru mantan suami saya langsung kritis. Karena tidak boleh banyak orang yang menjaganya, akhirnya saya pulang ke rumah. Tetapi jam 3 pagi saya ditelepon anak perempuan saya dan berkata kalau papanya kritis dan tensinya turun sampai 40/22. Saya datang ke rumah sakit, sampai di depan ICU mantan saya sudah meninggal. Tetapi kami masih bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk merawatnya di hari-hari terakhir hidupnya. Tuhan itu maha baik, Ibu Debbie, dan terima kasih Ibu buat setiap pengajaran Ibu. Biarlah Tuhan terus memberkati Ibu dan keluarga. Iya, saudara, kesaksiannya ini ya luar biasa, bagaimana perjuangan dan pengorbanan seorang istri yang ditinggal oleh suaminya karena perempuan lain. Biarlah kesaksian malam ini boleh membuka mata kita semua bahwa dosa itu pasti akan melahirkan maut. Bagi suami-suami yang mendengarkan ini ya, apalagi kalau saudara misalnya sedang ada di dalam kasus yang sama, dalam perselingkuhan, hidup dalam persinahan, bertobat, segera bertobat. Yang luar biasa dari kesaksian Ibu ini malam ini ya, bagaimana Ibu bisa melepaskan pengampunan itu tidak gampang. Melepaskan pengampunan bagi orang yang sudah menyakiti dan pasti sangat-sangat sakit, ditinggalkan dengan 2 orang anak ya, dan pergi dengan wanita lain itu tidak mudah. Kalau bukan Tuhan yang memampukan, bahkan Ibu rela merawat ya, maksudnya menerima kembali, lalu mencarikan rumah sakit, ya bahkan berdoa mengharapkan untuk dia boleh disembuhkan, itu hal yang sangat luar biasa. Sekalipun ya ternyata mantan suami sudah tidak diberi lagi kesempatan untuk umur panjang, tetapi sudah sampai di situ. Kita juga percaya, saya juga percaya bahwa ya mantan suaminya juga mungkin sudah sempat bertobat ya, karena ketika seseorang mengalami sakit ya, disitulah kesempatan untuk dia memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Minta ampun atas segala dosa dan bahkan memohon anugerah Tuhan.
Luar biasa kesaksian yang kita dengar malam ini. Biarlah kita semua boleh menjaga rumah tangga kita di dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan. Jangan biarkan iblis atau dosa, kenajisan masuk menghancurkan rumah tangga kita. Dan ingat saudara, engkau yang terus melakukan kenajisan, percabulan, ya pasti hidupmu tidak akan damai sejahtera. Karena itu bertobatlah selama masih ada waktu dan kesempatan. Baik, kita akan mendengarkan satu kesaksian lagi saudara ya. Shalom Ibu Debbie, saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan Bu. Saya selalu berdoa minta pertolongan Tuhan supaya anak saya dapat pekerjaan di saat-saat pandemi ini. Mencari pekerjaan begitu susah, bukanlah hal yang mudah. Bahkan banyak orang bahkan di PHK. Tapi puji Tuhan Bu, anak saya di bulan Agustus diterima di salah satu bank. Di bank swasta. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga terima kasih kepada Ibu Debbie yang terus setia memberitakan firman. Semoga ibu dan keluarga diberkati kesehatan dan pelayanannya, bahkan banyak jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Amin. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang terus berharap dan setia kepada Dia. Luar biasa ya, seorang ibu yang berdoa untuk anaknya mendapatkan pekerjaan. Di tengah masa pandemi ini tidak gampang, benar Bu. Bahkan banyak orang di PHK dan kehilangan pekerjaan. Rasanya mustahil ya untuk mendapatkan pekerjaan di hari-hari ini. Tapi janji firman Tuhan itu ya dan amin ya. Orang yang mengandalkan Tuhan itu ya, orang yang memelihara Taurat Tuhan itu, firman Tuhan berkata hidupnya itu seperti pohon di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah dan tidak pernah mengalami datangnya masa kering. Bahkan di dalam setiap keadaan Tuhan akan memelihara hidup kita, itu janji firman-Nya saudara. Karena itu ya carilah Tuhan sungguh-sungguh dan taruhlah harapan kita kepada Tuhan. Supaya kita melihat di tengah keadaan seperti apapun, Tuhanlah yang sanggup menjaga hidup kita, memelihara kita, bahkan jalan-jalan kita. Iya, terima kasih buat semua kesaksian yang sudah masuk, sangat luar biasa ya. Tuhan memberkati semua kesaksian yang sudah masuk pada malam hari ini. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembacaan kita, sudah sampai di Daniel pasal yang ke-6. Ya, kemarin kita melihat bagaimana Daniel sudah ketangkep. Ya, karena dia naik ke kamar loteng untuk berdoa sehari 3 kali, lalu ya orang-orang ingin menjatuhkannya, memang itu yang mereka tunggu, mereka menangkap Daniel. Kemarin kita sudah baca sampai di ayat yang ke-15 ya. Setelah raja mendengar hal itu, maka kemarin ayat yang ke-14 ya, lalu kata mereka kepada raja, Daniel adalah salah seorang buangan dari Yehuda. Dia tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Kita tahu bersama larangan untuk berdoa itu dikeluarkan oleh raja atas bujukan dari orang-orang yang ingin menjatuhkan dan membunuh Daniel. Karena Daniel mendapat perhatian, kasih sayang, bahkan jabatan dari raja. Iya, dan akhirnya mereka melemparkan ya semua kepada raja bahwa Daniel sudah melanggar titah tuanku raja, tidak mengindahkan apa yang sudah Tuhan keluarkan sebagai larangan. Ayat 15 yang dikatakan, setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya. Sebenarnya hati raja itu tidak tega, ya. Dia sedih, kenapa? Karena memang Daniel itu orang yang berkenan di hati raja, sebab dia itu dalam pekerjaannya baik. Dia orang yang berhikmat, bahkan kita tahu sejarah dari bangsa Babel itu bagaimana catatan-catatan Daniel sejak dari zaman Raja Nebukadnezar. Dia memberikan banyak penglihatan, ya, nubuatan. Dan bahkan di hati Raja Darius pun Daniel menjadi orang yang berkenan, sehingga dia memberikan jabatan.
Makanya ketika Daniel ditangkap, ayat ini berkata, setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Ia terus mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha menolongnya. Ya, saking raja itu mengasihi Daniel, raja tidak mau ya dia masukkan di dalam gua singa, tapi raja juga tidak bisa berbuat apa-apa karena dia terjebak dengan aturan atau undang-undang yang dia buat sendiri. Seringkali kita melihat Tuhan tidak menolong kita lewat orang-orang yang sebenarnya bisa kita anggap menolong kita. Ketika Yusuf harus dipenjara, sebenarnya Potifar tahu banget siapa Yusuf, tapi Potifar harus memilih istrinya. Ya, dan Tuhan tidak mengizinkan Potifar menolong Yusuf. Kenapa? Karena memang Tuhan akan mengizinkan Yusuf harus masuk ke dalam penjara. Ya, Raja Darius mencari cara untuk menolong Daniel supaya dia nggak dibuang ke dalam gua singa. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan dia menolong Daniel karena Daniel harus masuk ke dalam gua singa supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Yusuf harus masuk ke penjara agar nama Tuhan dimuliakan. Daniel harus masuk ke gua singa agar nama Tuhan dipermuliakan. Sadrak, Mesak, dan Abednego harus masuk ke dalam dapur api agar nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, kalau hari ini engkau sedang menderita, engkau sedang merasakan dapur api yang hebat, engkau sedang merasakan penjara yang hebat, bahkan mungkin engkau sedang berada di gua singa yang rasanya tidak ada pengharapan lagi di depan. Dengar baik-baik, seringkali Tuhan harus mengizinkan kita masuk melalui semua itu agar nama Tuhan bisa dipermuliakan dan kita bisa memiliki pengalaman pribadi ditolong oleh Tuhan. Kita sudah mendengarkan kesaksian tadi malam, saudara, bagaimana seorang ibu dan suaminya yang sudah dikejar-kejar debt collector, sudah ditelepon oleh bank, bagaimana aset yang mereka jaminkan itu akan segera disita kalau tidak dijual. Di tengah penantian mereka, rasanya ada orang yang bisa diharapkan, tiba-tiba orangnya mundur lagi. Ya, ibunya tetap percaya kalau itu pertolongan dari Tuhan pasti terjadi, kalau bukan ya tidak terjadi. Tidak terjadi, luput. Ada orang datang menawar lagi, udah terus tidak jadi lagi, katanya sudah dapat tanah yang lain. Kemudian istrinya tetap bilang kalau itu dari Tuhan pasti terjadi. Ya, tiba-tiba orangnya datang lagi, ya udah mau bayaran kena COVID, diundur lagi. Sepertinya ada hal-hal yang menegangkan dalam hidup ini. Tapi pada akhirnya karena mereka tetap percaya, beriman bahwa kalau itu dari Tuhan pasti terjadi. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf diizinkan untuk masuk ke dapur singa, dapur api, ke gua singa, ya, dan ke penjara. Kenapa? Untuk mereka boleh melihat pertolongan Tuhan dan agar nama Tuhan boleh dimuliakan lewat kehidupan mereka. Sekalipun raja berusaha menolong tetapi tidak ada jalan, dan itu Tuhan izinkan. Makanya saudara, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan, jangan buru-buru menyalahkan keadaan, tetapi nantikan Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Ayat yang ke-17, ayat yang ke-16, lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Mereka sudah ingatkan raja, memang mereka sengaja menjebak raja. Gak boleh diubah ketetapan raja itu, yaitu undang-undang di Persia dan Media. Ya, raja juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Ayat 17, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkanlah Daniel ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Dia melemparkan Daniel ke gua singa, tetapi dia masih mengucapkan kata-kata iman buat Daniel. Dia tahu Daniel orang yang setia, dia juga tahu Allah Daniel itu Allah yang luar biasa. Makanya dia melemparkan Daniel ke dalam gua singa, tetapi dia berkata, Allahmu yang kau sembah, dialah yang akan, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau.
Wow, ya sampai orang lain juga tahu bahwa Allah kita itu Allah yang luar biasa. Mari kita terus setia dan tekun beribadah mencari Tuhan. Biar semua orang tahu dan melihat bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Biarlah lewat rutinitas kita, biarlah lewat hidup kita, lewat ibadah kita, lewat pelayanan kita, orang melihat bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Ya, dan ketika kita menghadapi pencobaan, tantangan, biarlah orang tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang akan melepaskan kita. Seringkali Tuhan mengizinkan kita melewati pencobaan supaya ketika Tuhan memberi jalan keluar akan membuka mata orang-orang yang selama ini mungkin menghina kita, menjatuhkan kita. Biar lewat hidup kita saudara, orang tahu bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Raja berkata kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, kiranya dialah yang akan melepaskan kamu. Singa-singa yang berkeliaran itu saudara, kalau kita melihat ya di sini memang ya tidak mudah. Ayat yang ke-18 dulu. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Ya, bayangkan saudara ya. Maka dibawalah sebuah batu lalu diletakkan pada mulut gua itu. Setelah Daniel dimasukin dalam gua singa itu, guanya ditutup dengan batu dan batu itu dicap dengan cincin raja ya, supaya tidak ada yang boleh merubah apa yang sudah dijatuhkan terhadap Daniel. Ayat 19, lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Ya, wow saudara, raja pun merasa sedih dengan apa yang menimpa Daniel, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Raja bahkan berpuasa, ya, karena hatinya itu gusar terhadap apa yang Daniel alami karena dia menyayangi Daniel sebenarnya. Kalau kita lihat di sini, sekalipun Daniel disayang oleh raja, tapi Tuhan izinkan kan raja tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolong. Disinilah kita akan melihat bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong ketika tidak ada lagi pertolongan. Ya, saudara, kita percaya bahwa orang-orang yang terus bersandar dan berharap pada Tuhan, ya mungkin seringkali kita belum melihat jalan keluar. Tetapi kita harus percaya kita punya Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita, saudara. Ya, luar biasa ini. Raja berpuasa loh. Ya, lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur, tidak suruh penari, penyanyi. Kenapa? Dia bersedih atas keadaan Daniel. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Seringkali Tuhan akan mengizinkan bahkan orang-orang yang kita anggap bisa menolong kita tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang yang kita anggap dapat membantu kita, Tuhan akan izinkan seringkali mereka tidak melakukan apa-apa. Makanya jangan taruh imanmu pada manusia, jangan berharap kepada orang sehebat apapun dia. Tetaplah taruh iman kita hanya kepada Tuhan saja. Sebab Tuhanlah yang sanggup menolong dan melepaskan kita. Ya, kita percaya saudara bahwa Tuhan sedang mencari orang-orang yang terus setia mencari Dia. Ya, bahkan raja berkata tadi, Tuhan yang engkau sembah dengan tekun itu, Dialah yang akan melepaskan engkau. Biar hari-hari ini kita terus menyatakan iman kita kepada Tuhan. Menyatakan percaya kita kepada Tuhan. Bahwa dengan sungguh kita percaya bahwa Tuhan itu yang sanggup untuk membawa kita kepada mujizat demi mujizat. Bahkan menyatakan segala anugerahnya dalam hidup kita. Supaya orang melihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hebat. Mari kita renungkan firman ini saudara. Kami tahu Engkau Tuhan yang kami sembah, yang tidak pernah mengecewakan kami. Bahkan di tengah keadaan sulit sekalipun, ketika kami percaya Engkaulah juru selamat bagi kami Tuhan, tidak ada yang perlu kami takutkan. Biarlah iman kami sungguh-sungguh boleh dilihat oleh orang, bahwa Tuhan yang kami sembah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Biarlah pengakuan iman selalu ada di mulut kami, yang berkata bahwa Engkaulah juru selamat di hidup kami Tuhan. Mari katakan saudara,
Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidup. Lebih lagi katakan, Yesus, Engkau Yesus, Engkau juru selamat kami, Tuhan. Amin. Dalam janji-Mu, dalam janji-Mu kemenanganku. selamanya Akan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Oh, besar setia-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan besar kuasa-Mu. Biarlah lewat hidup kami selalu kami menyatakan bahwa Tuhan kami Tuhan yang besar, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Bapa, Engkau memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah orang boleh melihat lewat hidup kami bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang sanggup melepaskan kami dari setiap persoalan masalah hidup kami. Karena itu Bapa, Engkau terus memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu yang setia mencari Engkau. Biarlah kami memulai iman itu dari rumah tangga kami sendiri, suami, istri, anak-anak, semua bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Kami memantapkan iman dan hati kami di dalam Tuhan, menaruh harap dan percaya kami hanya kepada Tuhan, supaya Engkau Tuhan ditinggikan, dimuliakan lewat kehidupan rumah tangga keluarga kami. Nama Yesus yang disanjung. Berkati para suami menjadi suami yang takut Tuhan, istri juga menjadi penolong anak-anak hidup di dalam jalan-jalan-Mu. Masa depan anak-anak kami, bahkan jodoh mereka, semua Tuhan yang pegang kendali. Engkau juga terus Bapa memberkati untuk setiap keluarga besar kami, orang tua kami, kakek nenek kami di usia senja. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera dan sukacita. Bahkan para single parent, Tuhan menyertai mereka, tidak pernah sendiri, ada tangan Tuhan yang menopang kehidupan. Karena itu tidak ada seorang pun yang akan merasa kesepian, kesendirian, karena Tuhan kasih-Mu yang menghibur. Berkati juga setiap mereka yang sedang terbaring sakit, keluarga kami, orang tua kami, sahabat, atau setiap orang yang mendengarkan malam ini mesbah doa, dimanapun berada, mereka yang sedang sakit di rumah sakit, yang sedang terbaring di ranjang-ranjang tempat tidur, Tuhan jamah dan lawat. Kesembuhan-Mu terjadi Bapa. Kalau sakit ini datang karena dosa, mohon pengampunan dalam nama Yesus. Kalau sakit ini terjadi karena kuasa gelap, kami tolak, patahkan, hancurkan serangan kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta kesehatan yang dari Tuhan sempurna bagi hidup kami. Berkati Bapa, bahkan Tuhan kami berdoa memperkatakan, mari tumpangkan tangan-Mu di tempat bagian yang sakit dan perkatakan dalam nama Yesus kami disembuhkan. Terima kasih Bapa, berkati setiap mereka yang berbeban berat, yang terlilit dalam masalah hutang piutang, masalah ekonomi, masalah keluarga, pemulihan, bahkan yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dalam perselingkuhan, yang terikat dengan minuman keras, rokok, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan judi online, yang terikat dengan obat tidur, yang terikat dengan segala hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, dendam, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan dan merdekakan kami Tuhan. Ketakutan, kecemasan yang mengikat kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Hidup kami dalam damai sejahtera di dalam Kristus.
Berkati Bapa setiap mereka yang terus berharap kepadamu, setiap orang-orang yang hari-hari ini terus mengangkat iman mereka. Memberkati juga setiap mereka rindu punya keturunan ilahi. Tuhan memberkati setiap kandungan, tidak ada yang tertutup. Kami tolak roh kemandulan di dalam nama Tuhan Yesus. Bukakan setiap kandungan yang tertutup agar mereka boleh melahirkan keturunan ilahi, anak-anak yang berdampak bagi kerajaan Allah. Berkati Tuhan, bahkan sampai pada masa melahirkan Tuhan menyertai. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang berkekurangan hari-hari ini. Tuhan mencukupkan ketika kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Berkati juga pemerintahan bangsa kami Indonesia. Engkau memberkati negeri kami Indonesia, tanah dan bumi Indonesia. Diberkati tanahnya, diberkati langit udara, diberkati gunung sungai lautnya, diberkati hasil bumi hasil tanahnya, diberkati Tuhan pertanian perkebunan, diberkati Tuhan rakyatnya, diberkati Tuhan karena ada pertobatan yang terjadi di atas bangsa kami. Orang berbalik meninggalkan dosa-dosanya dan kembali kepada Tuhan, hidup dalam pertobatan. Berkati Bapa, ampuni bangsa ini, ampuni segala dosa pemberontakan, dosa kenajisan, percabulan. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri. Engkau memberkati semuanya hidup dalam satu kesatuan di dalam kerukunan bangsa ini. Tuhan bawa jagai bangsa kami. Tuhan juga terus memberkati untuk para tim medis Bapak yang ada di garis terdepan mengatasi COVID-19. Tuhan memberkati, menyertai. Biarlah Tuhan Engkau melindungi setiap mereka yang bertugas. Tuhan juga yang tutup bungkus Bapa. Kami percaya anugerah-Mu tercurah Tuhan bagi bangsa ini. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal dan juga kesembuhan massal. Tuhan juga terus memberkati bangsa-bangsa yang terus setia berdoa, mereka yang ada di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka yang terus berdoa memohon anugerah Tuhan. Tuhan memberkati. Biarlah anugerah-Mu melimpah Tuhan bagi setiap mereka para pendoa-pendoa. Tuhan juga memulihkan. Bahkan malam ini kami tahu yang sakit sudah disembuhkan, yang berbuat berat Tuhan berikan pemulihan. Terima kasih buat anugerah yang terindah yang Tuhan terus berikan bagi kami. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keluarga-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Jadi saudara, saya juga mau menyampaikan sebuah pengumuman. Ya, kami dari Debbie Basir TV tidak pernah meminta sumbangan dalam bentuk apapun, karena ya ada beberapa yang melaporkan kepada saya, ada juga yang buat grup-grup ya WA Mesbah Doa, mengatasnamakan Mesbah Doa saya meminta sumbangan. Ya, saya tidak pernah membuat grup WA untuk Mesbah Doa. Yang ada nomor telepon saya yang tercantum di bawah ini. Selain itu tidak ada grup WA, tidak ada permintaan sumbangan dalam bentuk apapun. Ya, terima kasih, hati-hati ya supaya tidak terkena penipuan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.